Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua, sehingga malam hari ini, di malam yang ke-28 Ramadan, kita masih dianugerahkan nikmat kekuatan, nikmat kesempatan, nikmat dalam beribadah, khususnya di bulan Ramadan ini. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang menjadi teladan dalam kehidupan keseharian kita. Hadirin jamaah Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah, judul ceramah tarawih malam hari ini sesuai informasi yang disampaikan ke kami tentang kembali kepada fitrah. Bulan Ramadan, kalau kita merujuk kepada pemahaman para ulama kita, Ramadan itu dibagi tiga. 10 pertama di awal, 10 kedua di pertengahan, dan 10 ketiga di akhir Ramadan. Nah, puncak Ramadan itu berada di Ashru min awakhir Ramadan, 10 terakhir Ramadan. Ibaratnya sebuah kompetisi, babak final itu di 10 terakhir Ramadan. Disitulah puncak inti dari Ramadan itu sendiri. Jadi sangat-sangat disayangkan kalau kita hanya menghidupkan malam-malam Ramadan itu hanya 10 di awal. Kemudian inti Ramadan itu sendiri di 10 terakhir Ramadan. Karena di situ ada satu malam yang memiliki kemuliaan, dan kemuliaan itu tak terbatas, jemaah sekalian. Memiliki kemuliaan, dan kemuliaan itu tak terbatas yang Allah berikan kepada orang-orang pilihan. Tidak semua manusia mendapatkannya. Tidak semua manusia dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemuliaan di malam itu. Iya. Hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang yang sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengharapkan kemuliaan itu tadi yang menjadi hadiah bagi orang-orang pilihan. Nah, apa hubungannya dengan fitrah manusia? Salah satu hubungannya adalah manusia itu senang ketika diiming-imingi sebuah apresiasi, sebuah hadiah. Nah, hadiah yang Allah janjikan kepada kita bukan hadiah yang murah, bukan hadiah yang murahan, bukan hadiah yang dijanjikan oleh diskon-diskon yang besar-besaran di mall saat ini, bukan. Tetapi
hadiah yang Allah janjikan kepada orang-orang pilihan tadi ini adalah sebuah kemuliaan yang tak terbatas, yang tidak dimiliki oleh sebuah manusia yang beribadah pada malam itu. Hanya orang-orang tertentu saja. Akan tetapi kita juga bisa mendapatkan kemuliaan itu ketika kita turut beribadah di malam itu. Hanya kualitas ibadahnya berbeda. Ya, kualitas ibadahnya berbeda. Nah, kita kembali ke fitrah. Menurut Sayyid Qutb dalam tafsir Fi Zilalil Quran, kan fitrah itu tabiat ataupun watak seseorang. Jadi kembalinya fitrah manusia itu seolah-olah kesannya adalah bahwa manusia diciptakan di awal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan suci bersih, tanpa noda, ibaratnya kertas putih tanpa titik. Setelah proses penciptaan itu kita lahir di alam syahadah ini, ada kesan bahwa kertas putih tadi itu penuh dengan warna-warni tinta yang ada di dalamnya. Seolah-olah kain putih tadi itu yang tadinya bersih suci, seolah-olah menempel berbagai macam noda yang melekat di kain putih itu. Nah, Ramadan ini hadir untuk mensucikan jiwa kita, mensucikan diri kita, mensucikan dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan, yang pernah kita kerjakan. Makanya Sayyid Qutb mengatakan dalam tafsirnya itu, fitrah manusia itu kan ada 3. Fitrahnya manusia memang senang beribadah kepada Allah. Yang kedua, fitrahnya manusia itu senang beramal. Dan yang ketiga, fitrahnya manusia itu senang dengan beragama. Dan ini kita mau kembalikan ini, fitrahnya manusia ini melalui dengan Ramadan ini. Ya, melalui Ramadan ini. Makanya Ramadan ini ada salah satu bulan tarbiyah, bulan yang mendidik kita, bulan yang mengajari kita, bulan yang membantu kita untuk kembali kepada fitrah kita. Jadi kalau Ramadan ini Allah takdirkan kepada kita semua mendapati bulan Ramadan ini, lantas Ramadan berlalu begitu saja tanpa ada kesan dan pesan yang kita dapati dalam bulan Ramadan ini, maka ini salah satu tanda bahwa seolah-olah kita belum kembali kepada fitrahnya kita. Nah, apa tanda-tanda orang yang kembali kepada fitrahnya? Tanda yang pertama, orang yang mendapati ataupun yang menemukan fitrahnya kembali, yang pertama, hatinya itu lapang. Hatinya lapang untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini salah satu pendidikan Ramadan ini. Ada keikhlasan dalam beribadah. Ada keikhlasan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya seruannya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan ibadah puasa ini sama seruannya Allah ketika diseru untuk bertakwa kepada Allah. Bisa kita lihat dalam satu ayat ketika Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah yaj'al lakum furqana. Bertakwalah kepada Allah untuk mendapatkan yang namanya furqan. Apa itu furqan? Pembeda antara yang hak dan yang batil. Pembeda antara yang benar dengan yang salah. Ini fitrahnya manusia.
Makanya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pegangan kita, untuk menjadi pedoman kita, menjadi obat dalam kehidupan kita. Itu tidak berbenturan dengan fitrahnya manusia. Tidak berbenturan. Contoh misalnya, Allah perintahkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Apakah berbenturan dengan fitrahnya manusia? Tidak. Kenapa saya katakan tidak? Ada perintah puasa atau tidak ada perintah puasa, manusia itu akan pasti berpuasa. Contoh, kalau misalnya ada orang yang mau dioperasi, apa yang harus dilakukan pertama? Puasa kan? Puasa. Itu salah satu contoh bahwa Al-Quran itu tidak melanggar fitrahnya manusia, tabiatnya manusia. Contoh yang kedua, kalau Al-Quran itu tidak berseberangan dengan fitrahnya manusia. Kalau ibu-ibu saya tanya di belakang, senang nggak dengan laki-laki? Senang nggak? Atau jangan-jangan ada keunikan tersendiri? Senang ibu ya? Senang. Laki-laki, senang dengan perempuan? Senang apa ya? Senang. Melanggar fitrahnya manusia tidak Al-Quran. Kalau laki-laki senang dengan perempuan, perempuan senang dengan laki-laki. Al-Quran hadir untuk mewarangi itu. Kalau laki-laki senang dengan perempuan, perempuan senang dengan laki-laki, mari ke sini. Ada wadahnya namanya pintu pernikahan. Al-Quran mengakomodir itu. Al-Quran mengakomodir itu. Tidak berbenturan, tidak berseberangan, tidak menyalahi fitrahnya manusia. Jadi kembali lagi bahwa fitrah yang bisa kita rasakan pasca Ramadan ini, hati kita lapang, hati kita ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tanda-tanda yang bisa kita rasakan adalah hati kita itu terbuka untuk memberikan maaf dan memaafkan. Hati kita terbuka untuk menerima maaf dan memaafkan. Makanya Ramadan ini, kalau kita dapati Ramadan lantas masih ada bekas-bekas dendam, bekas-bekas hal-hal yang bisa merusak ibadah kita, maka bisa menjadi tanda bahwa kita belum kembali kepada fitrah. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan wadah pintu maaf ini siang dan malam. Iya. Menyiapkan wadah itu. Apa dalilnya? Kita bisa lihat beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi bersabda, "Man qama Ramadana," di riwayat yang lain, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Di malam hari bagi hamba Allah yang beribadah dengan qiyamul lail dan di siang hari melaksanakan ibadah puasa, imanan, penuh dengan keimanan, keyakinan, wahtisaban, dan penuh pengharapan kepada Allah bahwa ibadah yang dikerjakan, ibadah yang dilakukan benar menurut Allah dan benar menurut Rasulnya. Ketika keyakinan itu berada dalam hati kita, maka bonus yang Allah janjikan melalui lisan Nabi-Nya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah memberikan pengampunan. Allah memberikan pengampunan kepada hambanya dari dosa-dosa yang pernah ia lakukan di masa lalu. Ini kehebatan Ramadan. Ini kehebatan bulan Ramadan. Maka sangat disayangkan
bagi kita jamaah sekalian yang mendapati Ramadan ini, lantas kita belum mendapatkan pengampunan dari Allah, belum mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini hal yang kita harapkan, hal yang kita impikan, bahwa kita dapat Ramadan ini, dosa-dosa kita itu berguguran, kembali lagi kepada fitrah kita, suci bersih, seperti kayaumi waladat ummu, seperti bayi yang berlahir dari rahim seorang ibu, tanpa ada noda, tanpa ada nutfah yang melekat pada diri bayi tersebut. Nanti ia akan menjadi Yahudi ataupun Nasrani, itu efek dari didikan ataupun lingkungan yang mempengaruhinya. Hadirin jamaah Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kira tidak terlalu berpanjang lebar karena waktu kita sangat terbatas. Jadi inilah barangkali yang sempat sampaikan pada ceramah malam hari ini terkait dengan kembali kepada fitrah kita. Ya, kembali kepada fitrah kita sebagai manusia yang suci dan bersih, dan mudah-mudahan Ramadan ini menjadi wadah, menjadi tempat bagaimana kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, yang pernah kita kerjakan, dosa-dosa yang pernah kita lakukan, ataupun pelanggaran-pelanggaran yang pernah kita kerjakan. Bulan Ramadan ini menjadi penggugur dosa-dosa kita. Bulan Ramadan ini menjadi pembersih jiwa kita. Ramadan ini menjadi tempat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat untuk kembali kepada fitrah kita sebagai manusia yang senang beragama, senang bertauhid, dan senang beramal. Mudah-mudahan Ramadan ini kita meraih kemuliaan itu, dan kita kembali kepada fitrah kita, kayaumi waladathu ummuhu. Dan mudah-mudahan Ramadan tersisa 2 hari lagi, kita masih bisa merasakan nikmat kekuatan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk bisa sampai kepada penghujung Ramadan, dan kita keluar dari Ramadan mendapatkan predikat orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah barangkali nasihat yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya terkhusus buat pribadi saya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq was-sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.